Satu sikap yang membuat banyak orang kesal, menyepelekan orang lain. Di mana banyak orang sulit sekali untuk menghargai dan menghormati orang lain. Dan berikut ini adalah cara terampuh yang bisa kita terapkan. Cara yang pertama adalah jangan membalas. Membalas maka Anda akan bernasib sama seperti mereka. Sama-sama sebagai orang pembicara saja namun tidak bisa membuktikan bahwa Anda itu berbeda. Membalas sama saja dengan membenarkan apa kata mereka tentang Anda yang rendah. Diamkan saja mereka dan pura-pura saja tidak mendengar. Maka Anda hanya fokus pada tujuan hidup dan target saja. Jangan pada pembicaraan orang lain. Yang kedua adalah buktikan. Membuktikan akan menghentikan pembicaraan orang yang bersifat meremehkan, bahkan tak jarang membuat banyak orang itu merasa kaget karena Anda justru tidak seperti yang mereka tebak atau mereka bayangkan. Anda harus bisa bersifat berjuang, di mana semakin dipecut akan semakin percaya diri untuk membuktikan bahwa Anda itu tidak serendah itu. Kebanyakan orang sukses yang tumbuh dari hinaan atau orang yang tumbuh dari cacian orang lain, maka ikuti jalan mereka yang justru bisa sukses dari cacian orang. Ketika berkomunikasi dengan orang yang merendahkan, cenderung menggunakan nada dan body language. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa ia percaya diri dan mencoba untuk menuduh. Dengan sikap suka merendahkan, usahakan Anda tidak terpancing emosi, karena jika Anda marah atau terpancing, maka Anda akan membenarkan apa yang dia katakan, atau sama saja dengan mereka. Sebelum merespon, ambil jeda dan ucapkan dalam hati bahwa aku sedang berusaha membahas masalah, tapi aku harus berusaha tetap tenang dan juga sopan. Yang keempat, yang bisa Anda lakukan adalah jangan melakukan hal yang sejenis. Maksudnya apa? Perilaku abnormal salah satunya ditunjukkan oleh mereka yang sama-sama melakukan hal yang buruk. Padahal jelas-jelas hal tersebut menyakitkan dan Anda sudah merasakannya sebagai korban. Seperti halnya seorang korban pembunuhan, kemudian kakak atau adiknya membunuh tersangka tersebut. Maka apa bedanya? Sama dengan kasus meremehkan orang lain ini. Jangan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah hal yang bisa Anda lakukan. Percayakan pada diri sendiri. Ini yang kelima ya. Jika Anda tidak merasa hal tersebut itu dilakukan oleh diri Anda, maka tenang dan percayakan pada diri sendiri saja. Terkadang orang lain itu merendahkan Anda hanya untuk mengoyak rasa percaya diri Anda saja, bukan benar-benar ingin merendahkan. Jangan kalah, karena Anda harus berjuang dan perang sendiri. Yang terpenting, yang keenam adalah tenang. Teori sikap dalam psikologi menyatakan bahwa sikap tenang itu merupakan sikap yang paling sulit untuk dilakukan, namun sangat ampuh untuk membalas permasalahan apapun, termasuk menyepelekan atau merendahkan orang lain. Cobalah Anda untuk bersikap tenang dan merasa bahwa tidak ada yang mengusik perasaan Anda. Mengapa dia begitu tidak menghargai? Jika dia secara terbuka meluncurkan omelannya, maka Anda bisa mendebatnya. Jika memang salah, dan menerima jika memang benar. Jika ada seorang yang bersikap tidak menghormati dan menyepelekan Anda, mungkin bersikap baik dan diam akan menjadi sikap yang benar-benar istimewa. Namun, sebagian orang seringkali tidak bisa menerima perlakuan tersebut. Jika memang begitu, gunakan teori penyesuaian diri dengan menggunakan sikap yang tegas. Tegas berbeda dengan balas dendam. Anda harus bisa mendebat sesuai dengan fakta dan bukan argumen saja, sehingga mereka tidak akan bisa mengelak dan merendahkan Anda seenaknya saja. Anda boleh memberikan peringatan dulu jika tidak berhasil. Ingatkan secara serius dan ambil tindakan untuk menunjukkan bahwa Anda ini bersungguh-sungguh. Mungkin itu adalah beberapa cara untuk menghadapi orang-orang yang meremehkan kita. Semoga cara ini bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan. Meskipun sulit, kalau kita belajar dan terbiasa, maka cara ini akan menjadi senjata yang ampuh buat kita menghadapi orang-orang seperti itu.